Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wa arsala ilaina khairil anam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Pendengar yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat yang lebih berharga dari segala harta dunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pendengar yang berbahagia, di kesempatan kali ini dengan saya menyampaikan tema berjudul makna merdeka dari dunia ke makna hakiki. Ketika kita mendengar kata merdeka, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada kemerdekaan bangsa, bebas dari penjajahan, berdaulat atas negeri sendiri. Benar, itu adalah salah satu makna kemerdekaan. Namun bila kita salami atau selami lebih dalam atau lebih lanjut, kemerdekaan bukan hanya urusan politik atau teritorial. Ia adalah urusan hati, pikiran, dan jiwa. Sahabat pendengar, ada dua makna kemerdekaan. Yang pertama itu makna umum. Dalam pengertian umum, merdeka adalah keadaan bebas dari belenggu tekanan atau kekuasaan yang menindas. Sebuah kondisi di mana seorang atau suatu bangsa dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa paksaan. Namun sejarah mengajarkan kita, tidak semua bangsa yang terbebas secara fisik benar-benar merdeka. Ada bangsa yang tak lagi dijajah, tapi pikirannya masih terikat budaya, masih terdominasi, dan jiwanya masih terkekang oleh hawa nafsu serta pengaruh luar. Inilah yang disebut oleh sebagian filsuf sebagai penjajahan tanpa bendera. Yang kedua, makna merdeka dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa kemerdekaan sejati adalah pembebasan diri dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar beribadah kepada aku, dalam surah Az-Zariyat 56. Makna ayat ini jelas. Tujuan hidup kita adalah menjadi hamba Allah, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba materi, dan bukan hamba sesama manusia. Merdeka itu juga bukan berarti kita bisa melakukan apa saja, tapi kita mampu menahan diri dari apa yang Allah larang. Mereka itu ketika kita memilih taat, walau dunia menawarkan maksiat. Rasulullah diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik. Dalam bahasa sahabat mulia Rib'in bin Amir ketika berhadapan dengan Panglima Persia, kami diutus untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah semata, dari kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, dari kezaliman agama menuju keadilan Islam. Merdeka dalam pandangan Islam berarti hati kita tidak lagi tergantung pada selain Allah. Orang yang merdeka bukanlah yang tak terikat secara fisik, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya dari syahwat, amarah, dan godaan dunia. Jika seseorang bebas secara lahir tetapi diperbudak oleh nafsu, maka hakikatnya ia masih terjajah. Sebaliknya, walau secara lahir seorang terpenjara, tapi hatinya penuh iman dan ridha, ia sejatinya adalah orang yang merdeka. Jadi merdeka adalah tentang kepemilikan diri. Kita mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai dengan nilai kebenaran,
bukan mengikuti arus dunia yang menipu. Dalam falsafah Islam, kemerdekaan adalah perjalanan kembali ke fitrah, bahwa kita lahir hanya membawa status hamba Allah, dan hanya dengan status itulah kita akan mati dengan kemuliaan. Pendengar yang berbahagia, kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang adalah pintu, tetapi kemerdekaan yang diajarkan oleh Islam adalah tujuan. Kita tidak hanya ingin bebas dari penjajahan bangsa, tapi juga bebas dari penjajahan hawa nafsu syaitan dan segala bentuk perbudakan batin. Mari kita rayakan kemerdekaan bukan sekadar dengan upacara, tapi dengan tekad untuk memerdekakan hati dari selain Allah. Sebab sebagaimana kata ulama, seorang hamba yang paling merdeka adalah dia yang paling tunduk pada Rabb-Nya. Coba pendengar yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.